sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan intelek, sosial, bahasa, dan bakat khusus. Apa sih itu perkembangan intelek? Menurut English, dalam bukunya, istilah intelek berarti antara lain yang pertama kekuatan mental di mana manusia dapat berpikir, yang kedua suatu rumpun nama untuk proses kognitif, terutama untuk aktivitas yang berkaitan atau berkenaan dengan berpikir, misalnya menghubung-hubungkan, menimbang, dan memahami. Dan yang ketiga adalah kecakapan, terutama kecakapan yang tinggi untuk berpikir dibandingkan dengan intelligence sama dengan inteleks. Terima kasih. Rumus tentang inteligensi. Pengukuran tingkat inteligensi dalam bentuk perbandingan diajukan oleh William Stern, seorang ahli ilmu jiwa berkebangsaan Jerman. Dengan sebutan intelligence quotient yang disingkat IQ, artinya perbandingan kecerdasan. Rumus perhitungan yang diajukan William Stern adalah IQ sama dengan MA per CA. MA itu umur kecerdasannya atau mental age, dan CA adalah umur kalender atau chronological age dikali 100. Jadi MA per CA dikali 100. Apabila tes tersebut diberikan kepada anak umur tertentu dan ia dapat menjawab dengan betul semuanya, berarti umur kecerdasannya atau MA sama dengan umur kalendernya atau CA. Maka nilai IQ yang didapat anak itu sama dengan 100. Nilai ini menggambarkan kemampuan seseorang yang normal. Anak yang berumur misalnya 6 tahun hanya dapat menjawab tes untuk anak berumur 5 tahun akan didapati nilai IQ di bawah 100 dan ia dinyatakan sebagai anak berkemampuan di bawah normal. Sebaliknya, bagi anak 5 tahun tetapi telah dapat menjawab dengan benar tes yang diperuntukkan bagi umur 6 tahun, maka nilai IQ anak itu di atas 100 dan ia dikatakan sebagai anak yang cerdas. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan rumus dari IQ. Rumusnya itu umur kecerdasannya dibagi dengan umur kalender dikali dengan 100. Apabila suatu tes tersebut diberikan kepada anak umur tertentu dan dia dapat menjawab dengan betul semua pertanyaan, berarti umur kecerdasannya sama dengan umur kalender, maka nilai IQ yang didapat anak itu sama dengan 100. Nilai ini menggambarkan kemampuan seseorang yang normal. Anak yang berumur misalnya 6 tahun hanya dapat menjawab tes untuk anak berumur 5 tahun akan didapat nilai IQ di bawah 100 dan ia dinyatakan sebagai anak berkemampuan di bawah normal. Sebaliknya, bagi anak 5 tahun tetapi telah dapat menjawab dengan benar tes yang diperuntukkan bagi anak umur 6 tahun, maka IQ anak itu di atas 100 dan ia dikatakan sebagai anak yang cerdas. Pada usia remaja, IQ dihitung dengan cara membedakan seperangkat pertanyaan yang terdiri dari beberapa soal, hitungan, kata-kata, gambar-gambar, dan semacamnya, dan menghitung berapa banyaknya pertanyaan yang dapat dijawabnya dengan benar. Kemudian membandingkannya dengan sebuah daftar yang dibuat berdasarkan penelitian yang terpercaya. Dengan cara itu, didapat nilai IQ orang yang bersangkutan. Untuk anak-anak, cara menghitung IQ adalah dengan menyuruh anak untuk melakukan pekerjaan tertentu dan menjawab pertanyaan tertentu. Misalnya, menghitung sampai 10 atau 100, menyebut nama-nama hari atau bulan, membuka pintu dan menutup kembali, dan lain sebagainya. Jumlah pekerjaan yang bisa dilakukan anak kemudian dicocokkan dengan satu daftar untuk mengetahui umur mental anak. Maka banyak yang bisa dijawab atau dikerjakan anak dengan betul, maka tinggi usia mentalnya. Dengan menggunakan rumus tersebut dapat ditemukan nilai IQ anak. Berdasarkan nilai IQ kecerdasannya, anak dapat dikategorikan menjadi 6, yaitu yang pertama 70 ke bawah, anak mengalami kelainan mental. 71 sampai 85, anak di bawah normal. 86 sampai 115, anak yang normal. 116 sampai 130, anak di atas normal. Yang berikutnya 131 sampai 145 IQ, anak yang superior. Dan yang terakhir 145 ke atas merupakan anak yang jenius atau istimewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dila Rizkia akan menjelaskan tentang perkembangan sosial. Perkembangan sosial menurut beberapa teori tentang perkembangan manusia telah mengungkapkan bahwa manusia tumbuh dan berkembang dari masa bayi ke masa dewasa melalui beberapa langkah dan jenjang.
Kehidupan anak dalam menelusuri perkembangannya itu pada dasarnya merupakan kemampuan mereka berinteraksi dengan lingkungan. Pada proses integrasi dan interaksi ini, faktor intelektual dan emosional mengambil peranan penting. Proses tersebut merupakan proses sosialisasi yang mendudukan anak-anak sebagai insan yang secara aktif melakukan proses sosialisasi. Manusia tumbuh dan berkembang di dalam lingkungan. Lingkungan itu dapat dibedakan atas lingkungan fisik dan lingkungan sosial. Lingkungan sosial memberikan banyak pengaruh terhadap pembentukan aspek kehidupan, terutama kehidupan sosial psikologis. Manusia sebagai makhluk sosial senantiasa berhubungan dengan sesama manusia. Bersosialisasi pada dasarnya merupakan proses penyesuaian diri terhadap lingkungan kehidupan sosial yang bagaimana seharusnya seseorang hidup di dalam kelompoknya, baik dalam kelompok kecil maupun kelompok masyarakat luas. Interaksi seseorang dengan manusia lain diawali sejak saat bayi lahir dengan cara yang amat sederhana. Sepanjang kehidupannya, pola aktivitas sosial anak mulai terbentuk. Menurut Blaget, interaksi sosial anak pada tahun pertama sangat terbatas, terutama hanya dengan ibunya. Perilaku sosial anak tersebut berpusat pada akunnya atau egosentrik, dan hampir keseluruhan perilakunya berpusat pada dirinya. Bayi belum banyak memperhatikan lingkungannya. Dengan demikian, apabila kebutuhan dirinya telah terpenuhi, bayi itu tidak akan peduli lagi terhadap lingkungannya. Sisa waktu hidupnya digunakan untuk tidur. Pada tahun kedua, anak sudah belajar kata tidak dan sudah mulai belajar menolak. Lingkungan seperti mengatakan tidak mau itu, tidak pergi dan semacamnya. Anak telah mulai mereaksi lingkungan secara aktif. Ini menunjukkan bahwa anak telah belajar membedakan dirinya dengan orang lain. Perilaku emosionalnya telah mulai dikembangkan dan lebih berperan. Perkenalan dan pergaulan dengan manusia segera menjadi semakin meluas. Ia mengenal kedua orang tuanya, anggota keluarganya, teman bermain sebaya, dan teman-teman sekolahnya. Pada umur-umur selanjutnya, sejak anak mereka mulai belajar mengembangkan interaksi sosial dengan belajar menerima pandangan kelompok atau masyarakat, memahami tanggung jawab, dan berbagai pengertian dengan orang lain. Menginjak masa remaja, interaksi dan pengenalan atau pergaulan dengan teman sebaya, terutama lawan jenis, menjadi semakin penting. Pada akhirnya, pergaulan sesama manusia menjadi suatu kebutuhan. Kebutuhan bergaul dan berhubungan dengan orang lain ini telah mulai dirasakan sejak anak berumur 6 bulan. Di saat anak itu telah mampu mengenal manusia lain, terutama ibu dan anggota keluarganya. Anak mulai mengenal dan mampu membedakan arti senyum dan perilaku sosial yang lain, seperti marah, tidak senang, mendengar suara keras, dan kasih sayang. Akhirnya setiap orang menyadari bahwa manusia itu saling membutuhkan. Dari uraian itu dapat dimengerti bahwa hubungan sosial atau sosialisasi merupakan hubungan antara manusia yang saling membutuhkan. Hubungan sosial dimulai dari tingkat yang paling sederhana dan terbatas, yang disadari sebagai kebutuhan yang sederhana. Semakin dewasa dan bertambah umur, tingkat hubungan sosial menjadi kompleks, dan dengan demikian tingkat hubungan sosial juga berkembang menjadi amat kompleks. Pada jenjang perkembangan remaja, seorang remaja bukan saja memerlukan orang lain demi untuk memenuhi kebutuhan pribadinya, tetapi mengandung maksud untuk disimpulkan bahwa pengertian perkembangan sosial adalah berkembangnya tingkat hubungan manusia, hubungan meningkatnya kebutuhan hidup manusia. Perhatian remaja mulai tertuju pada pergaulan masyarakat, dan mereka membutuhkan pemahaman tentang norma kehidupannya yang kompleks. Pergaulan remaja banyak diwujudkan dalam bentuk kehidupan kelompok, terutama kelompok sebaya sama jenis. Perkembangan sosial anak remaja dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni kondisi keluarga, kematangan anak, status sosial ekonomi, keluarga, pendidikan, dan kapasitas mental, terutama intelek dan emosi. Hubungan sosial remaja, terutama yang berkaitan dengan proses penyesuaian diri, berpengaruh terhadap tingkat laku, sehingga dikenal pola tingkah laku seperti remaja keras, remaja yang mengisolasi diri, dan remaja yang bersifat egois, dan sebagainya. Saya serahkan kepada yang selanjutnya. Kemudian perkembangan bahasa.
Sesuai dengan fungsinya, bahasa merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh seseorang dalam pergaulannya atau hubungannya dengan orang lain. Nah, bahasa merupakan alat bergaul. Oleh karena itu, penggunaan bahasa menjadi efektif sejak seorang individu memerlukan komunikasi dengan orang lain. Sejak seorang bayi berkomunikasi dengan orang lain, sejak itu pula bahasa diperlukan. Sejalan dengan perkembangan hubungan sosial, maka perkembangan bahasa seseorang dimulai dengan meraba, itu suara atau bunyi tanpa arti, dan diikuti dengan bahasa satu suku kata, dua suku kata, menyusun kalimat sederhana, dan seterusnya. Melakukan sosialisasi dengan menggunakan bahasa yang kompleks sesuai dengan tingkat perilaku sosial. Perkembangan bahasa terkait dengan perkembangan kognitif, yang berarti faktor intelek atau kognisi, sangat berpengaruh terhadap perkembangan kemampuan berbahasa. Bayi tingkat intelektualnya belum berkembang dan masih sangat sederhana. Semakin bayi itu tumbuh dan berkembang serta mulai mampu mengenal lingkungan, maka bahasa mulai berkembang dari tingkat yang paling sederhana menuju ke bahasa yang kompleks. Nah, perkembangan bahasa dipengaruhi oleh lingkungan karena bahasa pada dasarnya merupakan hasil belajar dari lingkungan. Anak, yaitu bayi, belajar bahasa seperti halnya belajar hal yang lain, meniru dan mengulang. Hasil yang telah didapatkan merupakan cara belajar bahasa awal. Bayi bersuara, kemudian ibunya tersenyum dan mengulang menirukan dengan memperjelas arti suara itu menjadi maem. Itu sebagai contohnya. Nah, bayi belajar menambah kata-kata dengan meniru bunyi-bunyi yang didengarnya. Manusia dewasa, yaitu terutama ibunya di sekelilingnya, membetulkan dan memperjelas. Belajar bahasa yang sebenarnya baru dilakukan oleh anak berusia 6-7 tahun, di saat anak mulai bersekolah. Jadi perkembangan bahasa adalah meningkatnya kemampuan pengasaan alat berkomunikasi, baik alat komunikasi dengan secara lisan, tertulis maupun penggunaan tanda-tanda dan isyarat. Mampu dan menguasai alat komunikasi di sini diartikan sebagai upaya seseorang untuk dapat memahami dan dipahami oleh orang lain. Memasuki masa remaja, perkembangan bahasa semakin lengkap karena dilengkapi dan diperkaya oleh lingkungan masyarakat di mana mereka tinggal. Hal ini berarti proses pembentukan kepribadian yang dihasilkan dari pergaulan dengan masyarakat sekitar akan menjadi ciri khusus dalam perilaku berbahasa. Bahasa memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat. Perkembangan bahasa dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain usia, kondisi keluarga, tingkat kecerdasan, status sosial, ekonomi keluarga, dan kondisi fisik anak, terutama dari segi kesehatannya. Bakat merupakan salah satu aspek yang harus diperhatikan dalam membantu perkembangan seorang individu. Bakat adalah sifat atau kemampuan potensial yang dimiliki seseorang dan akan berkembang dengan amat baik jika mendapat rangsangan yang tepat. Ada individu yang memiliki bakat khusus, seperti melukis, olahraga, seni musik, seni suara, seni tari, dan sebagainya. Secara umum, bakat itu mencakup 3 dimensi, yaitu dimensi perseptual, psikomotor, dan intelektual. Oleh karena itu, bakat mempunyai kaitan erat dengan keberhasilan dari prestasi hasil belajar. Pemupukan bakat, terutama bakat khusus, dapat dilakukan dengan pemberian rangsangan dan motivasi yang tepat serta penciptaan kondisi lingkungan yang kondusif.